Panteslah hujan panas nih. Nah, hujan panas ya Allah, jauh ke bala. Oh ya Allah, nah siapa nah anu. Ya Allah ya Robi. Astagfirullah. Sudah ndak ada ya Allah, ndak ada apa-apa ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nah, ndak ada BG pula. Itu BG-nya Mana? Itu BG-nya depan dia tuh. Tadi BG-nya. Itu BG-nya depan dia. Meninggal ya. Oh ya Allah. Allahu Akbar. Siapa itu ya? Allahu Akbar, selamatkanlah ya Allah. Oh, itu sendalnya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Inilah suasana tahun ajaran baru 2025 yang datang dari kota Lubuk Linggau. Dengan semangat baru yang membara, di setiap sudut sekolah terdapat wajah-wajah ceria yang penuh harapan. Siswa-siswi baru siap memasuki gerbang pendidikan dengan rasa penasaran yang tak terungkapkan. Suasana penuh dengan kegembiraan yang akan mereka hadapi. Di hadapan depan sekolah, para orang tua dengan penuh harap melepas anak-anak mereka, memberikan pesan-pesan motivasi agar mereka sukses melalui perjalanan panjang yang siap menghadapi petualangan akademik. Ada harapan besar di setiap langkah, harapan meraih cita-cita, harapan menjadi lebih baik, dan harapan untuk memulai sesuatu yang baru. Sebuah babak baru dalam kehidupan, penuh dengan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan mengukir prestasi. Siap mana keluarga? Kereta mau berjalan nih. Keluarga mana? Keluarga? Ya, naik kereta api yuk. Berjalan yuk. Keluarga mana? Ayo keluarga. Dan sini. Mungkin keluarga kelas 2 dan masuk kelas. Boleh keliling dulu ke sini boleh. Buya keliling dulu ke sana. Ya. Keluarga keliling sana keluarga. Keliling ke depan dulu ke Susi. Keliling dulu ke depan keretanya. Ya, masuk stasiun dulu. Stasiun. Nanti baru berangkat ke Jakarta. Mau berbagi. Ya. Yalah, oi nah. Tembaknya. Yalah neon berarti mobilnya. Yalah. Ya. Oh, jelanian. Yalah berarti. Yalah. Tuh. Iya milu ya, weh. Bayar kita wireng-wireng dan balik ada Bandung pula. Ayo, Be. Iya, ayo. Wireng-wireng kamu nak ke mana kamu? Ke Belani. Wireng-wireng bayar ada Bandung ya. Warga Kelurahan Tanjung Indah, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, tepatnya berada di Jalan Simpang Kelapa Gading, melaporkan bahwa selokan di daerah mereka telah menjadi dangkal akibat banyaknya tanah, pasir, dan sampai menumpuk. Hal ini menyebabkan air kotor naik dan menjadi banjir di sekitar lokasi mereka. Warga mengkhawatirkan bahwa jika tidak segera ditangani, banjir dapat menjadi lebih parah dan menyebabkan kerusakan pada properti serta mengganggu aktivitas sehari-hari. Warga berharap agar pemerintah dapat melakukan pengerukan dan pembersihan selokan untuk mengatasi masalah ini. Menanggapi laporan warga, petugas Dinas Pekerjaan Umum atau DPU langsung turun ke lokasi untuk membersihkan selokan tersebut. Mereka berupaya untuk mengangkat tanah, pasir, dan juga sampah yang menumpuk di sekitar lokasi, sehingga air dapat mengalir dengan lancar dan banjir tidak dapat terjadi.
Dengan tindakan cepat dan tepat dari para petugas, warga Kelurahan Tanjung Indah dapat bernapas lega karena masalah banjir di daerah mereka dapat teratasi. Warga berharap bahwa pemerintah akan terus memantau dan juga memelihara selokan di daerah mereka sehingga masalah serupa tidak terjadi kembali. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Kegiatan MPLS di SD Negeri 1 Lubuk Linggau dilaksanakan selama 5 hari. Yuslina SPD mengungkapkan bahwa sebanyak 190 peserta didik tahun ajaran 2025 MPLS SD Negeri 1 Lubuk Linggau diisi dengan berbagai macam kegiatan. Untuk kegiatan MPLS di SD Negeri 1 Kota Lubuk Linggau itu sudah dimulai dari hari Senin. Insya Allah itu hari Sabtu itu penutupan. Jadi kegiatannya selama 5 hari. Untuk hari pertama pengenalan lingkungan itu di ruang pengenalan gurunya, pengenalan ruang kelasnya, kemudian ruang untuk buang air kecil, WC, kemudian tempat jajan. Jadi lingkungan sekolah itu yang pertama. Kalau untuk ruang belajar kita ada 8 ruang belajar. Jumlah siswa kalau tahun kemarin kita 182, untuk tahun ini 190. Harapan kita untuk SD, untuk anak barunya itu biar mereka itu merasa nyaman, merasa betah dan bersemangat untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah dasar yang tadinya mereka dari sekolah TK. Kemudian untuk yang anak yang lama mungkin bisa memotivasi adik-adik kelasnya bersama-sama berinovasi, bersama-sama untuk bergerak, bersama-sama untuk maju di sekolah kita. Kalau untuk tenaga pengajarnya, kalau keseluruhannya itu ada termasuk yang tendiknya juga itu ada 15 orang. Kelas 1 sampai kelas 6 termasuk yang tenaga-tenaga kebersihan. Terus untuk keseluruhan itu ada 15. Pemkab Musirawas diketahui memiliki 2 aset yang berlokasi di wilayah Kota Lubuk Linggau, yakni Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Musirawas yang lama dan Gedung Rumah Sakit Dr. Sobirin. Kedua aset tersebut kini telah diserahkan kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat mengungkapkan bahwa meskipun aset-aset tersebut telah diberikan kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau, hingga saat ini keduanya masih belum bisa dimanfaatkan. Ia menyayangkan kondisi tersebut karena gedung yang dibiarkan tidak digunakan dalam jangka waktu lama akan mengalami kerusakan. Lebih lanjut, Wali Kota Lubuk Linggau menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Kota Lubuk Linggau masih menunggu proses administrasi dan persetujuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait pengalihan dan pemanfaatan aset tersebut. Kajian lebih lanjut juga sedang dilakukan untuk menentukan fungsi atau peruntukan kedua gedung itu ke depannya. Ex-Pemkab emang sudah diserahkan dengan Kota Lubuk Linggau. Nah, ini akan kita lakukan kajian terkait peruntukannya ke depan. Karena sayang seluruh aset ex-Pemkab ini tidak kita manfaatkan. Karena namanya gedung kalau tidak ditunggu dia lama-kelamaan akan lagi ke depan akan kita manfaatkan. Ngapain tidak lebih cepat kita memanfaatkan gedung tersebut supaya ada perawatannya. Ini kita perkajian teknis karena kita manfaatkan untuk apa gedung yang ada di ex-Pemkab Kabupaten Musirawas. Kita peruntukkan untuk apa di pemerintah Kota Lubuk Linggau. Masih nunggu penyerahan dari Kabupaten Musirawas ke Provinsi Sumatera Selatan karena memang ada beberapa alat yang perlu diambil dari Rumah Sakit Sobirin dibawa ke Peliti. Nah, kalau memang itu sudah selesai, secepatnya Kabupaten Musirawas menyerahkan aset tersebut ke Provinsi Sumatera Selatan dan kita dari pemerintah Kota Lubuk Linggau akan meminjam aset tersebut dan akan kita manfaatkan ke depannya. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat secara resmi menetapkan peraturan wali kota yang mengatur tentang tata tertib dan penataan pasar di wilayah Kota Lubuk Linggau. Di dalam keterangannya beliau menyampaikan bahwa penataan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, rapi, dan juga nyaman, baik untuk para pedagang maupun para pengunjung. Salah satu poin utama dalam perwal ini adalah pengelompokan pedagang berdasarkan kategori jenis dagangan. Untuk itu, para pedagang kuliner akan dipusatkan di Pasar Kalimantan. Sementara pedagang lainnya akan ditempatkan di Pasar Impres. Penataan ini juga merupakan bagian dari upaya besar menuju target peraih penghargaan Adipura Kencana,
yang kini tinggal selangkah lagi untuk diraih di Kota Lubuk Linggau. Sejauh ini perubahan sudah kita buat, artinya Serong, untuk pedagang kuliner itu kita tempatkan itu di Jalan Kalimantan, untuk pedagang lainnya itu kita tempatkan di Jalan Merdeka. Karena beberapa kali kami turun ke lapangan, yang sangat disayangkan masih banyak pungli-pungli yang dilakukan yang atas namakan pajak parkir, padahal itu punya pemerintah Kota Lubuk Linggau. Ini akan kita lakukan penertiban ke depannya supaya pasar yang ada di Kota Lubuk Linggau ini akan di sebelah Pak Kasat Bimas. sampai pagi dia kita atur, tapi kan itu kan secara teori. Tapi terkadang kan prakteknya mereka jam operasional mereka melebihi jam. Tapi kita persilahkan lah. Nah, tetapi kaki kita berbagi dengan pedagang pasar pagi. Dan pasar pagi juga walaupun kita batasi sampai jam 8 sampai jam 9, tapi pada kenyataan di lapangan mereka jualan sampai dagangannya habis. Tapi kita mau persilahkan lah. Tapi yang penting tertib dan rapi kayak di pasar itu. Karena target kita untuk Adipura Kencana, karena tinggal 1 kali lagi kita mendapat Adipura Kencana, karena sangat disayangkan mungkin sudah 10 tahun ini kita tidak pernah dapat Adipura Kencana. Ya, karena salah satu indikatornya ya kebersihan lingkungan yang ada di pasar Impres, pasar Muara dan pasar yang lain. Wali Kota Lubuk Linggau melakukan panen raya bersama petani di Jalan Sanudin, Kelurahan Tabacubengkei, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 pada Selasa 1 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian komitmen daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Lubuk Linggau dan mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Wali Kota Lubuk Linggau menyampaikan bahwa pemerintah kota akan terus mendukung para petani dengan mengupayakan pengadaan alat dan mesin pertanian, serta memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan memastikan distribusi pupuk berjalan baik tanpa penyelewengan oleh distributor. Hampir setengah hektar. Ini padi IR, padi panjang. Namanya padi Cerang. Usianya 100 hari. Ini sudah panen ke-9. Sudah ke-9. Biasanya hasilnya gabah keringnya 12 karung sampai 10 karung sampai 12 karung. Ton 3 kintal, berasnya sekitar 6 pikul. Sudah sekitar 3 tahun itulah sesuai harapan. Ya, kendalanya kapan musim hujan dia ini padi ini kalau dia sudah ngisi padinya rubuh, batangnya lembut. Ini kan harusnya sekitar seminggu lagi harus panen, tapi karena dia sudah banyak rubuh makanya kita panen cepat. Alhamdulillah wali kota hari ini bisa untuk menghadiri panen raya. Ya, sering-sering hama ini hamanya wereng yang biasa. Kalau padi panjang ini biasa hama yang memang selalu hadir satu wereng, yang keduanya walang sangit. Turunnya tidak perlu jauh-jauh nih ya turunnya. Kalau kemarin kan bisa 14 karung, mungkin hari ini kalau menurut prediksi karena aku memang petani ya, ini biasanya paling 10 karung ini. 11 karung, 10 karung sampai 11 karung. Hasilnya kita titip di warung kan. Sengaja jadi beras, kita titip di pabrik itu, kita jual di pabrik, kita titip di warung kan. Kita coba kayak gitu. Panen ini kita coba kayak gitu ke Bulog. Karung juga masih 12 gitu.
aturan yang ada. Ya artinya tetap menunggu walaupun ada statement dari Mendagri, ya bisa kita berlaku secepatnya. Tapi kita tetap minta izin dari Mendagri maupun tunggu praktek dari BKN. Jika persetujuan teknis sudah keluar, izin dari Mendagri itu akan segera kita lakukan. Kita selalu mengedepankan profesionalitas ya dalam bekerja, bukan berdasarkan suka atau tidak suka, bukan berdasarkan dukung atau tidak dukung. Meneruskan asesmen yang waktu zaman PJ kemarin, terus ada diikuti beberapa eselon 3. Setelah ada beberapa yang di PLT, karena ya PLT kita juga kan kita kaji lagi ya harus sesuai persyaratan. Evaluasi lagi, apakah tetap kita lanjutkan PLT, ya karena Permendikbud sekarang ini harus ada uji kompetensi dulu, harus ada nomor unit kepala sekolahnya. Ini akan kita lakukan diklat dulu. Dalam rangka mempererat silaturahmi dan membangun sinergi antara Polri dan media massa, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi melakukan kunjungan ke kantor Linggau Pos Media Group pada Rabu, 2 Juli 2025. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh jajaran manajemen Linggau Pos Media Group, diantaranya pemimpin redaksi Linggau Pos Online, JM Harian Pagi Linggau Pos, serta JM Silampari TV. Turut mendampingi Kapolres dalam kunjungan tersebut, Kasat Intelkam Polres Lubuk Linggau, Ibtu Hamdan, dan KBO Sat Intelkam Ibtu Giartono. Di dalam kesempatan tersebut, Kapolres AKBP Aditya Bagus Arjunadi menyampaikan pentingnya peran penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, terutama dalam menjaga situasi keamanan dan keterlibatan masyarakat di wilayah hukum Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau juga menegaskan bahwa Polri sangat membutuhkan kerjasama dengan para jurnalis yang dinilai sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi di lapangan. Lebih lanjut, Kapolres Lubuk Linggau berharap Linggau Pos Media Group bisa terus serta menjaga dan memperkuat situasi kondusif yang telah tercipta di Kota Lubuk Linggau. Linggau Pos Media Group menyambut baik kunjungan ini dan menyatakan komitmennya untuk terus menjalin kerjasama positif dengan Polres Lubuk Linggau. Audiensi ini menjadi awal yang sangat baik dalam membangun sinergi yang lebih erat antara media dan kepolisian, demi terciptanya Kota Lubuk Linggau yang aman, nyaman, dan informatif. Polres Lubuk Linggau mengadakan upacara dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Lubuk Linggau dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79, Polres Lubuk Linggau menggelar upacara yang dilaksanakan di halaman kantor Diskominfo pada 1 Juli 2025. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Aditya Bagus Arjunadi yang membacakan amanat dari Kapolda Sumatera Selatan.
Tema Polri untuk masyarakat menjadi fokus utama dalam peringatan ini, menekankan komitmen Polri untuk mengakar secara emosional dan fungsional di tengah masyarakat. Kapolda Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polda Sumatera Selatan atas dedikasi dan kinerja mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat bersama jajaran Forkompinda turut hadir dalam upacara tersebut untuk memperkuat sinergi antara Polri dan juga masyarakat. Keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Ketua Bapak Kompol Denhar Kapolsek Lubuk Linggau Utara dan juga kepada adik kami Bribda Dava Zaki Putra Banit Sabsamata Polres Lubuk Linggau, personil paling muda di Polres Lubuk Linggau. Disuap Bapak, disuap. Iya, beliau akan melaksanakan purna bakti bulan berapa Ibu Eti izin? Agustus. Berkenan kami undang Bapak Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau bergabung Bapak membersamai, berkenan untuk memotong tumpeng dan memberikan kepada senior kami sekaligus ayah kami AKBP Purnawirawan Haryadi. Presisi mohon izin 1, 2, 3. Selanjutnya salam semangat Linggau juara. Siap 1, 2, 3. Selanjutnya salam semangat Linggau juara. 1, 2, 3. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan upacara serentak seluruh Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-79 dengan tema Polri dekat dengan masyarakat. Insya Allah dengan momentum seperti ini Polri semakin dicintai oleh masyarakat dan sebagai sahabat masyarakat dan semakin jaya selalu insya Allah sebagai pengayom masyarakat Kota Lubuk Linggau khususnya ke depan supaya terciptanya Kamtibmas yang aman di Kota Lubuk Linggau. Harapan spesifiknya supaya Polri lebih dicintai dan menjadi sahabat masyarakat yang selama ini polisi ditakut-takuti oleh masyarakat, tetapi ini menjadi kawan, menjadi tempat curhat, menjadi tempat ngobrol, dan supaya lebih dekat lagi dengan masyarakat. Hari ini Polres Lubuk Linggau merayakan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79. Di sini temanya Polri untuk masyarakat. Jadi di sini juga kami tadi menyampaikan bahwa sampai saat ini juga kami paham bahwa kami belum sepenuhnya memenuhi harapan daripada masyarakat. Namun di sini kami akan selalu berusaha untuk bisa sempurna dan juga kami selalu terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat. Pada intinya kami tidak hanya merespon, tidak hanya menindaklanjuti setiap apa yang diharapkan masyarakat, tapi kami juga harus berada di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat dan kami bisa bersama-sama bersinergi menjaga keamanan, memberikan Linggau rasa aman dan nyaman. Ada terlibat sebanyak 520 personil gabungan, ada dari TNI, dari Brimob, personil Polres sendiri, ASN, dari Pol PP, dari Dishub, dari Satpam, Jasa Pertamanan, dari Senkom, dari mitra-mitra Polres Lubuk Linggau, dan juga kami mengundang dari rekan-rekan dari tokoh masyarakat, agama. Di sini juga alhamdulillah hadir dari purnawirawan, dari mahasiswa, dari akademisi juga semuanya hadir. Ya, saya tahan intinya menyampaikan kepada anggota saya bahwa kita harus selalu ikhlas dalam
melaksanakan tugas dan kita jangan pernah menyerah untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat Linggau. Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 merupakan salah satu wilayah yang terus berkembang, baik dari segi kepadatan penduduk, dinamika sosial masyarakat, maupun kebutuhan akan layanan administrasi keagamaan yang memadai. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kelancaran administrasi di bidang agama, pemerintah Kota Lubuk Linggau berencana membangun kantor baru untuk Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pembangunan kantor KUA ini akan dilakukan di atas lahan yang terletak di lokasi yang sangat strategis, memudahkan akses bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi keagamaan. Diharapkan dengan adanya kantor baru yang lebih modern dan mudah terjangkau, pelayanan yang diberikan akan lebih efisiensi, cepat, dan juga berkualitas. Proyek ini diharapkan dapat selesai sesuai jadwal dan segera memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Lubuk Linggau Barat 1 dan sekitarnya. Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Musirawas akan segera dibangun dirancang untuk mendukung kelancaran kerja seluruh jajaran kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pembangunan ini menandakan langkah awal yang penting dalam upaya memperkuat institusi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Musirawas, sekaligus menghadirkan sarana dan prasarana yang lebih baik. Pembangunan kantor baru ini dilakukan di atas lahan yang telah disiapkan secara khusus oleh pemerintah. Pada lokasi yang strategis yang mudah diakses oleh masyarakat. Peletakan batu pertama menjadi simbolis dimulainya proses pembangunan fisik yang diharapkan akan selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar teknis dan kualitas yang telah ditetapkan. Bangunan ini pula dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan proses penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif, profesional, dan juga transparan. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Wali Kota Lubuk Linggau berencana menata pedagang buah di pasar dengan tujuan relokasi ke kios-kios kosong. Tujuan dari rencana ini adalah untuk menciptakan pasar yang lebih teratur dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pedagang buah di Pasar Bukit Sulap menyambut rencana ini dengan berbagai tanggapan. Beberapa pedagang buah menyambut baik rencana relokasi ini asalkan dapat diatur dengan baik dan tidak mengganggu usaha mereka. Para pedagang buah berharap bahwa penataan pasar dapat dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Para pedagang ingin pasar dapat menjadi lebih teratur dan nyaman bagi pembeli. Haji Rahman Hidayat, Wali Kota Lubuk Linggau, berkomitmen untuk meningkatkan PAD dan menghilangkan pungutan liar di pasar. Dengan adanya rencana relokasi ini, diharapkan pasar buah di Kota Lubuk Linggau dapat menjadi lebih baik dan juga lebih teratur. Tim Liputan Silampari TV melaporkan.